billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ibunda rahimani wa rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, keberkahannya maupun hidayahnya, sehingga sampai saat ini kita masih dapat menghadiri majelis ilmu. Wabil khusus sampai saat ini kita masih istiqomah di dalam ketaatan. Kemudian berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyak berselawat kepada Rasulullah dan mengikuti jalan beliau dalam mengamalkan agama ini, kita insya Allah mendapatkan syafaahnya nanti di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita buka majelis ini dengan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Taib, terakhir sampai mana? Batasan seseorang dikatakan berdiri tegap dan lurus dalam sholat. Iya. 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 Baik. Kalau kafir asghar, kafir akbar itu konsekuensi orang yang meninggalkan sholat ya, dan itu pertemuan sebelumnya yang sudah kita bahas ya. Baik. Sekarang kita masuk materi batasan seseorang dikatakan berdiri, tegap dan lurus di dalam sholat. Ini sudah kita bahas atau akan kita bahas? Nah, baik. Berarti terakhir sampai 7. Ya. Pada poin ke-7 kita sudah menjelaskan bahwasanya sholat fardu itu wajib dalam keadaan berdiri kecuali pada kondisi-kondisi tertentu. Adapun di dalam sholat sunnah secara mutlak itu dibolehkan untuk duduk bahkan berbaring sekalipun dia mampu untuk berdiri. Sekarang kita lanjutkan poin ke-8. Batasan seseorang dikatakan berdiri, tegap dan lurus di dalam sholat. Pertama, meluruskan ruas tulang punggung, karena berdiri tegap dan lurus berkaitan dengan tulang punggung. Nah, ini yang pertama dulu, Bunda. Jadi, yang dikatakan berdiri tegap dan lurus itu erat kaitannya dengan tulang punggung. Ya, erat kaitannya dengan tulang punggung. Nah, kemudian ini yang lurus ya. Nah, tulang punggung yang lurus. Kemudian yang kedua, tidak disyariatkan menegakkan leher, karena sunnahnya menundukkan kepala dengan memandang tempat sujud. Nah, yang dimaksud berdiri tegap dan lurus itu mulai dari kaki sampai bahu. Leher tidak disyaratkan untuk tegap dan lurus. Kenapa? Karena disunnahkan untuk menundukkan kepala. Jadi posisinya seperti ini, Bunda. Bukan begini, tapi seperti ini. Jadi berdiri tegap dan lurus itu bukan seperti ini ya, tapi seperti ini. Jelas ya? Saya contohkan.
pada poin berdirinya aja dulu. Seperti ini. Bukan seperti ini. Nah, jelas ya? Jadi, kepala itu disunnahkan untuk ditundukkan. Jadi yang berdiri tegap dan lurus itu mulai dari sini sampai ke bawah. Jelas? Nah, bolehkah seseorang dengan menegakkan kepalanya? Maka jawabnya boleh. Tapi kesunahan dalam berdiri itu tidak dia dapatkan. Karena syarat afdolnya ketika dia berdiri tegap dan lurus dalam sholat itu kepala disunnahkan untuk ditundukkan. Jadi gampangnya berdiri tegap dan lurus itu kecuali kepala. Nah, jelas ya? Tuh. Kemudian C, kedua kaki disunnahkan untuk lurus menghadap kiblat. Namun apabila kaki bentuknya seperti V, maka berdirinya tetap dianggap sah. Manakala seseorang berdiri dalam sholatnya, sunnahnya seperti ini. Jelas? Tapi kalau ada orang seperti ini, sahkah sholatnya? Sah. Tapi kesunahannya tidak dia dapatkan. Nah, secara fikih, sholatnya tetap sah. Jadi, seluruhnya menghadap kiblat. Jika mampu, ya jika tidak mampu ya sesuai dengan kesanggupannya bunda. Dibuat lurus nggak bisa gitu kan. Gini dia kakinya. Nah, memang ada ya yang kaki seperti itu. Tapi sepanjang dia sanggup, usahakan kedua kaki itu juga menghadap kiblat. Bukan menghadap seperti ini. Nah, kemudian D, jika berdiri dengan membungkuk sampai tangan bila dibentangkan ke bawah dapat menyentuh batasan lutut atau miring ke kanan dan ke kiri, maka tidak dinamakan berdiri tegap dan lurus. Maka hukum sholatnya tidak sah, dikarenakan dia meninggalkan kewajiban tanpa adanya uzur. Maksudnya begini, ini poin, kita lanjutkan dulu yang E ya. Jika dia membungkuk namun tidak sampai menyentuh batasan lututnya, maka sholatnya dianggap sah. Namun perilakunya tersebut dihukumi makruh atau su'ul adab, adab yang buruk, sehingga pahala sholatnya berkurang. Begini, manakala seseorang berdiri dalam sholatnya, kemudian dia sanggup untuk berdiri tegap dan lurus, kemudian dia membungkuk sampai apabila tangannya dia bentangkan itu menyentuh lututnya. Berarti seperti ini. Kalau sudah sampai menyentuh lutut, maka batal sholatnya. Paham ya? Kalau sudah sampai jarinya ini menyentuh lutut, maka batal sholatnya. Tapi kalau sepanjang tidak sampai seperti ini, sholatnya sah. Namun perilakunya itu makruh. Dihukumi makruh. Karena su'ul adab. Adab yang buruk. Jelas? Nah, manakala kan ada orang yang main-main seperti ini dia. Nah, dibentangnya tangannya, ini sudah tidak dianggap berdiri lagi. Tapi sepanjang tidak menyampai, sepanjang tangannya ini tidak sampai batasan lutut, masih dianggap berdiri. Tapi keutamaannya tidak dia dapatkan. Jelas? Nah, kalau tidak ada uzur, kalau ada uzur ya tidak apa-apa bunda. Atau juga miring ke kanan dan ke kiri. Paham ya? Bukan nggak goyang-goyang. Tapi kalau saat demam, kadang ada badan pun nggak sanggup menahan, jadi nggak ini dikit. Uzurnya. Uzur, itu berarti uzur. Nah, kalau orang tua gitu kan. iya. Pertama usahakan dia berdiri. Jika khawatir dia takut jatuh, maka saat itu dia boleh memilih duduk. Nah, jelas. Kemudian F, orang yang tidak mampu berdiri tegap dan lurus dikarenakan sakit atau memang postur tubuhnya bungkuk, bisa karena cacat atau lanjut usia, maka dia dibolehkan berdiri sesuai dengan kemampuannya. Ini jawaban dari tadi, yang pertanyaan bunda tadi.
Jadi kalau uzur seperti memang karena tubuhnya cacat atau lansia, maka dia boleh berdiri sesuai dengan kemampuannya. Nah, sekalipun tangannya itu menyentuh lututnya. Berarti, manakala seseorang masih mampu berdiri sesuai dengan kesanggupannya, bolehkah dia memilih duduk? Bolehkah dia memilih duduk? Ada seorang nenek-nenek di umur 60 tahun, ya kan? Kemudian dia mampu berdiri, tapi berdirinya itu seperti ini. Bolehkah dia memilih duduk? Boleh. Tak boleh. Karena Karena dia sanggup berdiri sesuai dengan kemampuannya. Nah, kecuali memang tidak sanggup berdiri. Nah, paham ya? Karena berdiri sesuai, lihat, berdiri sesuai dengan kemampuannya. Kalau memang seperti ini dia, gini dia, atau seperti ini bentuknya, yang penting berdiri. Nah, dia tidak langsung boleh memilih duduk. Jelas? Nah, tapi umumnya kalau yang sudah lansia itu kenanya di mana? Kaki, lutut, ya kan? Nah, umumnya, sehingga itu menjadi alasan bagi dia untuk memilih duduk, maka dibolehkan. Kecuali ya, mungkin ada nenek-nenek yang kakinya masih kuat, nendang orang pun masih pingsan, Bunda. Iya kan? Nah, yang menjadi masalah itu punggungnya tak bisa lurus. Berarti saat itu kewajiban berdiri masih melekat pada dirinya. Nah, jelas ya? Nah, kan ada masanya kita sampai pada tahap itu ya. Nah, ini kepala 4, kepala 5, nah, kepala 6. Baik. Kemudian lanjut. G. Jika dia mampu berdiri sesuai dengan kemampuannya, namun langsung memilih duduk atau berbaring, maka sholatnya dianggap tidak sah. Nah, jelas. Nah, siapapun yang saat ini masih orang tuanya masih di hadapannya, maka sampaikan ini. Tanyakan kepada mereka, kalau mampu berdiri maka berdirilah. Kalau mampu, tapi saya nak berdiri itu nggak bisa lurus, mesti membungkuk seperti ini, ya tidak apa-apa, ya membungkuk lah. Nah, berdiri dalam keadaan membungkuk. Baik, paham sampai sini? Nah, demikian urutannya. Jika dia tidak mampu untuk berdiri tegap dan lurus, maka kewajiban berdiri tegap dan lurusnya gugur, dan dia boleh sholat dalam keadaan berdiri sesuai dengan kemampuannya, bukan memilih duduk. Paham ya? Saya ulang kembali, jika dia tidak mampu untuk berdiri tegap dan lurus, maka kewajiban berdiri tegap dan lurusnya itu yang gugur. Paham ya? Dan dia boleh sholat dalam keadaan berdiri sesuai dengan kemampuannya. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, bila dia tidak mampu, mohon maaf, ada yang tinggal nih. Bila dia tidak mampu, memang tidak mampu dalam keadaan berdiri sesuai dengan kemampuannya. Nah, paham ya? Dia tidak mampu berdiri sesuai dengan kemampuannya, memang tidak sama sekali dia tidak mampu untuk berdiri, maka dia boleh memilih duduk. Oke. Tidak mampu duduk, maka dibolehkan sholat dalam keadaan berbaring miring dengan posisi lambung kanan berada di bawah menghadap kiblat. Jelas ya? Urutannya pertama apa tadi? Berdiri tegap dan lurus. Kalau tak mampu, berdiri sesuai kemampuannya. Kalau tak mampu, duduk. Kalau tak mampu duduk, berbaring miring. Oke, menghadap kiblat. Iya, berarti lambung bawah kan berada di bawah. Ini di sini. Nah, bukan begini.
Paham ya? Nah, kepala tidak menghadap kiblat, lambung. Nah, enggak gini, ini bunda, ini kepala, ini kaki kan? Oke. Ini kepala, ini kaki, kiblat arah sana ya? Oke. Berarti kepala ini seperti ini, lambung berada di bawah. Bukan seperti ini. Bukan kepala menghadap kiblat, bukan pula kaki menghadap kiblat. Paham ya? Bukan kepala menghadap kiblat, bukan pula kaki menghadap kiblat, tapi berbaring miring seperti tidur. Sunnahnya tidur kan berbaring miring, lambung bawah, lambung itu berada di bawah. Atau kalau tidak paham lambung, jantung berada di atas. Nah, ini. Oke, berarti kalau ke bawah seperti ini kepala, ini kaki, seperti ini. Boleh? Nggak boleh. Paham ya? Karena posisi jantungnya itu di bawah. Jadi seperti ini. Paham? Oke. Dan ini juga menjadi pengajaran penting bagi orang tua kita yang lagi dirawat di rumah sakit. Jika memang bisa diarahkan tempat tidurnya, maka arahkan. Nah, jelas ya? Tapi kalau memang impulsnya semuanya bisa diarahkan, paham ya? Maka usahakan menghadap kiblat. Jelas. Kadang seseorang tidak paham sehingga dia langsung memilih telentang. Jelas. Kemudian lanjut, andai kata dia tidak mampu hal yang demikian, maka dibolehkan sholat dalam keadaan telentang dengan meletakkan kaki ke arah kiblat dengan mengisyaratkan ruku dan sujudnya dengan kepala. Tadi kan seperti ini, iya kan? Kepala di sini, kiblat di sana. Maka kalau tak mampu seperti ini, maka seperti ini. Bukan kepala yang seperti ini menghadap kiblat, tapi kaki yang menghadap kiblat. Kemudian dia mengisyaratkan ruku dan sujudnya dengan kepalanya. Paham ya? Nah, gini bunda. Jadi Allahu Akbar. Kemudian Allahu Akbar. Dengan mengisyaratkan seperti itu. Kemudian sujudnya sedikit lebih naik. Ada yang tanyakan? Nah, oke. Wajah-wajah bengong semua nampaknya. Yang salah kasih saran sama orang atau sendiri? Sendiri. Saya melakukan pegel-pegel setelah masak, setelah zuhur, langsung takbirnya memang berdiri, setelah itu malah saya melonjor, Ustaz. Melonjor itu gimana maksudnya? Selonjoran. Oh, gini. Iya. Karena tidurnya udah nggak kuat berdiri setelah masak. Kalau di kursi, berdiri dulu di kursi. Iya, sekarang kita tidak iya. Nah, begini. Bagaimana kalau dicampur? Dicampur itu boleh. Sesuai dengan kesanggupannya. Yang mana yang tidak mampu berarti itulah yang menjadi keringanan bagi dirinya. Paham ya? Kalau ruku tak mampu, berarti dia ruku itu hanya dengan mengisyaratkan kepala. Kewajiban berdiri masih ada? Masih ada. Jelas? Kalau tak mampu sujud, lututnya memang nggak bisa nyentuh nih bunda ke lantai, karena memang luka nih. Paham ya? Andai kata berdirinya mampu, tapi menyentuhkan lutut ke lantai itu tak mampu, berarti berdiri masih bisa. Berarti yang diberikan keringanan apa? Sujudnya. Paham? Jadi keringanan itu berlaku pada gerakan-gerakan yang ada di dalam sholat yang dia tidak mampu. Jelas ya? Baik, izin dulu ya bunda.
Tidak selonjor, malah di alat bantal lagi loh. Saya pernah tes bapak-bapak di satu musola, dia langsung memilih duduk. Saya berikan saran, coba bapak berdiri. Beliau berdiri. Kemudian karena memang saya dikenal oleh beliau, mungkin saran-saran saya masuk gitu kan. Kalau mungkin tak dikenal, ngapain kamu ngajarin saya? Mungkin begitulah bahasanya, kan seperti itu. Beliau baca Bismillahirrahmanirrahim. Mulai dari takbiratul ihram, kemudian ta'awuz, kemudian iftitah, mohon maaf, iftitah, kemudian dilanjutkan dengan ta'awuz, kemudian dilanjutkan dengan membaca surah Al-Fatihah. Waladhdallin, amin. Bapak sanggup berdiri? Kenapa langsung memilih duduk? Di situ letak masalahnya, Bunda. Padahal kewajiban berdiri itu mulai dari takbiratul ihram sampai Al-Fatihah. Adapun membaca surahnya, dia boleh memilih duduk. Batasannya itu mulai dari takbir sampai Al-Fatihah. Tapi kalau dia jawab, saya kalau sudah sujud Ustadz, andai kata, saya kalau sudah sujud Ustadz, nggak bisa lagi bangkit dari sujud saya. Paham ya? Bagaimana tuh? Saya kalau sudah sujud nggak bisa bangkit. Ada orang seperti itu? Ada. Maka bagaimana kasus yang demikian? Berarti keringanan sujudnya itu yang hilang. Paham ya? Keringanan sujudnya yang hilang. Tapi andai kata semuanya memang tidak mampu, dia sangat menyusahkan bagi dirinya. Berdirinya susah, rukuknya susah, ya kan, sujudnya susah, maka saat itu dia memilih duduk. Jelas? Oke. Kalau yang selonjor kalau tidur kan Selonjor seperti ini. di bawah. Ya, pertama usahakan dulu tidak membatalkan sholat, Bunda. Tapi keutamaannya lebih afdol, semakin tinggi posisinya maka semakin utama. Itu kaedahnya. Berarti ketika dia tidak mampu berdiri, maka usahakan dia duduk di atas kursi. Paham ya? Karena kaedahnya semakin tinggi posisinya, semakin besar keutamaan yang dia dapatkan. Tak mampu dia duduk di atas kursi, baru memilih duduk di atas lantai langsung. Tapi Ustaz, syukurnya ya Ustaz ya, setelah sholat sunat itu kalau udah selonjor udah enakan. Jadi sholat fardunya saya berdiri full. Sunnah. Jadi kan ya kita kan sebelum sholat kan sholat sunat dulu. Iya. Ustaz, ya. Pas sholat sunatnya itu saya duduk, walaupun takbirnya saya berdiri ya Ustaz. Begitu selesai 2 rakaatnya, hilang rasa sakitnya, sholat fardunya saya berdiri full. Sholat sunnah tidak masalah. Bunda sekalipun mampu, duduk pun boleh. Jangan tidur pun boleh, Bunda. Nah, ingat, berdiri itu hanya wajib bagi sholat fardu, tidak bagi sholat sunnah. Bunda sholat sunnah panjang Kak, banyak kali lah. Aku paling lama sholat itu sholat zuhur ya kan, 4 rakaat sebelum zuhur. Nah, ya kan, kemudian 4 rakaat sholat zuhurnya, 2 rakaat setelah zuhur. Memilih duduk, boleh. Tapi zuhur itu boleh 4 rakaat atau 2 dosa. Tidak ada dalil satupun riwayat yang mengatakan 1 kali salam. 2. 1 kali salam tapi Karena begini, 4 rakaat sebelum zuhur itu bagian dari sholat sunnah muqayyad yang sudah ditentukan bagaimana tata caranya. Dalilnya sudah tegas. Secara tauqifiyah sudah dicontohkan oleh Nabi. Maka tidak boleh dirubah-rubah. Kecuali Bunda sholat sunnah mutlak. Kalau Bunda sholat sunnah mutlak, boleh. Tidak ada batasannya. Dan tidak ada jumlah rakaat. Niatnya hanya sengaja aku niat sholat sunat. Begitu saja. Sengaja aku niat sholat
Sunat sudah. Itu sholat sunnah mutlak. Apa itu? Umpamanya bunda mau, contoh begini, bunda sholat zuhur 4 rakaat. Nah, ini lagi rajin nih, lagi memang imannya itu memang full. Nah, sholat di masjid lagi dia. Nah, dia utamakan dulu pertama, dia sholat rawatib, sholat qobliyah zuhur itu di rumah, karena memang lebih utama di rumah. Nabi tidak melaksanakan sholat sunnah rawatib itu di masjid, di rumah. Sudah? Setelah 4 rakaat di rumah, ya kan, kemudian dia menuju masjid. Kemudian dia sholat sunnah. Sholat sunnah apa? Sholat sunnah wudhu atau sholat sunnah tahiyatul masjid? Nah, sholat sunnah tahiyatul masjid. Jika batal wudhunya, bagaimana urutannya? Sholat sunnah wudhu dulu atau sunat tahiyatul masjid? Tetap sholat tahiyatul masjid. Umpamanya lagi menuju masjid, batal wudhunya, maka begitu dia masuk masjid, dia sholat sunnah tahiyatul masjid. Setelah itu dia sholat sunnah wudhu. Sholat rawatibnya sudah di rumah. Iqomat lama lagi, daripada buat status, ngobrol ngawur ngidul dan lain sebagainya, lebih baik sholat sunnah. Tapi tak ada lagi sholat, maka di situ sholat sunnah mutlak. Sengaja aku niat sholat sunnah karena Allah Ta'ala. Berapa rakaat? Terserah. 1 rakaat boleh. 1 rakaat boleh. Jadi wudhunya batal, Ustaz. Jadi nggak wudhu lagi. Waduh. Oke. Jadi dia sholat sunnah mutlak, 1 rakaat boleh, 2 rakaat boleh. Begitu dia niat 2 rakaat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Belum lagi iqamah, sholat sunnah mutlak lagi. Kenapa lebih utama sholat sunnah mutlak daripada tilawah, daripada zikir? Karena di dalam sholat itu semuanya dibaca. Doa dibaca, selawat dibaca, zikir dibaca, baca Quran dibaca. Daripada memilih untuk baca Quran, lebih baik memilih sholat, karena semuanya didapatkan. Nah, seperti itu. Kemudian saat ingin pergi safar, sholat sunnah mutlak. Pulang dari safar, sholat sunnah mutlak. Buka kedai, sholat sunnah mutlak. Buka ruko, sholat sunnah mutlak. Tidak ada ketentuannya, tak ada sebab. Yang penting sholat. Jelas ya? Kalau sampai masjid kan udah mepet waktunya, qobliyah apa tahiyat dulu? Mepet waktunya. Sholat sunnah itu dibagi 3. Ada sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi semasa hidup beliau, saat mukim. Paham saat mukim? Nah, apa itu? Sholat sunnah rawatib mu'akkadah yang 12 rakaat. Itu tidak pernah ditinggalkan Nabi saat mukim. Tapi saat safar, rawatib Nabi tinggalkan. Kecuali 1, qobliyah subuh. Nabi SAW saat safar pun Nabi tidak pernah meninggalkan qobliyah subuh, salat sunnah fajar. Sehingga para ulama menyimpulkan di antara salat sunnah rawatib mu'akkadah yang ditekankan, yang paling utama adalah salat qobliyah subuh, salat sunnah fajar. Satu-satunya salat sunnah yang boleh diqodoh hanya salat sunnah fajar. Kalau umpamanya lagi mepet waktunya, azan berkumandang, ya kan, kemudian tak bangun juga, tak bangun bunda. Pas lagi Allahu Akbar imam bergegas tuh, ingin melaksanakan sholat. Ini laki-laki ya. Kalau perempuan kan mudah saja, ingin memilih sholat berjamaah. Bagi seorang laki-laki yang memilih sholat berjamaah, tentukan dia tidak qobliyah subuh lagi, langsung mengikuti imam. Setelah sholat subuh dia dianjurkan malah bunda, dianjurkan untuk mengqodoh. Hukum asalnya setelah sholat subuh kan itu tidak ada lagi sholat, tapi khusus itu boleh. Atau boleh dia menunggunya sampai matahari itu terbit setinggi tombak, kemudian dia
Qadha sholat sunnah fajarnya. Begitu besar keutamaan sholat sunnah fajar, sampai seperti itu Bunda. Satu, bisa disimpulkan saat mukim Nabi tidak pernah meninggalkan sholat sunnah rawatib muakkadah. Saat safar rawatib Nabi tinggalkan. Kecuali apa? Satu. Yang kedua, witir. Salat witir tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, baik dalam keadaan mukim maupun safar. Paham ya? Nah, jadi salat witir tidak pernah ditinggalkan Nabi, baik dalam keadaan mukim maupun safar. Nah, itu dia. Makanya Imam Ahmad tegas mengatakan, siapa yang meninggalkan salat sunnah witir tanpa adanya uzur, maka kesaksiannya di hari kiamat ditolak. Imam Ahmad tuh Bunda. Imam Hambali. Nah, Imam Syafi'i mengatakan termasuk akhlak yang begitu jelek, kata Imam Syafi'i, orang yang meninggalkan sholat sunnah witir dengan sengaja. Makanya itu dia sholat sunnah witir. Jadi gampangnya begini, Ustadz, terlalu banyak sholat sunnah itu Ustadz. Yang mana yang harus kami utamakan? Apalagi kami yang sudah, nah ya kan. Satu, sholat sunnah rawatib muakkadah. Jangan pernah tinggalkan, apalagi yang umurnya sudah 40 tahun ke atas. Sholat sunnah rawatib muakkadah. Berapa rakaat? 12. Riwayat Ibnu Umar 10. Perbedaannya 2 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur. Itu saja perbedaannya. Kalau tak mampu 4 rakaat karena adanya uzur, maka pilih 2 rakaat. Nah, begitu saja. Satu. Yang kedua, sholat sunnah duha. Yang ketiga, sholat sunnah syuruk. Yang keempat, sholat sunnah witir. Ya kan? Kemudian yang kelima, sholat sunnah tahajud. Kan banyak sholat sunnah itu. Itu yang utama dulu. Nanti kalau sudah konsisten yang 5 ini, barulah sholat sunnah qobliyah asar. Nah, oke. Barulah sholat sunnah qobliyah maghrib. Sholat sunnah qobliyah isya. Barulah sholat sunnah istikharah dan lain sebagainya. Bagaimana dengan sholat sunnah tasbih? Tidak ada satupun riwayat yang sahih menjelaskan adanya sholat sunnah tasbih. Ibnul Jauzi, Ibnu Hajar, Ibnul Qayyim, semua ulama-ulama yang muktabar mengatakan bahwasanya dalil yang berbicara tentang sholat tasbih paling kuat dhaif. Paling kuat dhaif. Dan sebagian ulama mengatakan bahwasanya sholat tasbih itu maudhu', palsu. Dan sebagian lain mengatakan mungkar. Dan saya pribadi tidak pernah melaksanakan sholat sunnah tasbih. Ini dia. Sholat sunnah hajat ada, tapi itu bagian dari sholat sunnah selain rawatib ghairu muakkadah. Sholat itu Bunda, sholat sunnah itu, ini kok cerita sholat sunnah pula kita nih. Sholat sunnah itu ada yang rawatib. Rawatib itu dibagi pada 2. Ada rawatib muakkad, ada rawatib ghairu muakkad. Paham ya? Rawatib muakkad yang ditekankan 12 rakaat. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Rawatib ghairu muakkad yang tidak ditekankan. 4 rakaat sebelum asar. 4 rakaat sebelum asar. Paham ya? Jadi sholat sunnah sebelum asar itu berapa rakaat? 4, bukan 2. 4. Tapi tetap dua-dua. Iya, 2-2. Kemudian 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Sudah? Itu yang pertama. Sholat sunnah selain rawatib.
Ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Apa yang selain rawatib itu artinya yang tidak terikat dengan sholat fardu. Paham ya? Tidak terikat dengan sholat fardu. Apa saja itu? Itulah banyak tuh. Sholat sunnah witir, sholat sunnah tahajud. Sholat tahajud ini masih dipertentangkan oleh para ulama. Apakah sholat sunnah tahajud itu ada atau tidak? Sholat witir itu bagian dari sholat tahajud. Yang penting dia bangun, tidur, bangun dia. Apapun jenis sholatnya, mau sholat hajat dia. Paham ya? Dia mau sholat hajat, mau sholat sunnah taubat. Itu sholat tahajud. Nah, itu sebagian ulama mengatakan hal yang demikian. Karena sholat tahajud itu bukan jenis sholatnya sholat tahajud. Tahajud itu ketika dia tidur, bangun di sepertiga malam, apapun yang dia lakukan itu disebut tahajud. Makanya Imam Syafi'i mengatakan sholat witir atau juga disebut dengan sholat tahajud. Kok Imam Syafi'i mengatakan sholat witir atau disebut dengan sholat tahajud? Berarti sholat witir itu bagian dari tahajud. Karena dia laksanakan setelah bangun dari tidur. Jelas. Yang muakkad itu apa saja? Banyak tuh. Istikharah, sholat gerhana, sholat idul adha, sholat idul fitri. Itu namanya sunnah selain rawatib tapi ditekankan. Adapun yang tidak ditekankan, sholat sunnah wudu. Paham ya? Kemudian sholat sunnah hajat, sholat sunnah taubat. Itu ditekan, itu diringankan. Itu yang kedua. Yang ketiga sholat sunnah mutlak. Udah gampang saja bunda. Sholat sunnah rawatib, sholat sunnah selain rawatib, sholat sunnah mutlak. Kalau mampu laksanakan ketiga-tiganya. Jadi kita bangun malam itu kan harusnya bedakan di sholat hajat, di sholat taubat. Jadi yang gimana kita? Iya. Ada tahajud semuanya. Iya. Terserah bunda. Itu sudah disebut tahajud. Bunda mau apa? Sholat witir berarti itu sholat tahajud. Paham ya? Sebagian ulama mengatakan hal demikian. Sebagian yang lain mengatakan sholat tahajud itu ada niatnya memang tahajud. Jelas. Kalau saya pribadi bunda, saya niatkan sholat tahajud karena saya ingin melaksanakan sholat yang lain lagi. Sholat sunnah taubat, sholat sunnah hajat. Karena memang Nabi mengatakan sebaik-baik sholat itu dilaksanakan di malam hari. Sebaik-baik sholat di malam hari itu dilaksanakan di sepertiga malam terakhir. Paham ya? Baik. Itu panjang penjabarannya. Sholat sunnah itu. Kita lanjutkan. Kemudian, yang mana tadi? D. Jika tidak mampu berisyarat dengan kepala, maka sholatlah dengan isyarat mata, alis, dan hati. Tak mampu lagi dia bunda. Memang kepala pun nggak bisa ditegakkan. Udah parah sakitnya dah. Ya kan? Tapi matanya masih bisa begini, berkedip. Alisnya juga kan masih naik-naik. Maka isyaratkanlah berdirinya, isyaratkan rukunya, isyaratkan sujudnya dengan mata, alis, dan disertai dengan hati. Jika tak mampu, maka tangguhkan dulu sholatnya. Meskipun sudah tidak mampu mendirikan sholat, namun kewajiban sholat tidak lantas gugur. Ia tetap harus mengqadha sholat yang ditinggalkannya, meski jumlah sholat yang ditinggalkan banyak. Paham ya? Jadi itu anjuran untuk mengqadha itu bunda. Sebenarnya bukan karena malaslah sholat, nantilah pas lagi naik iman baru saya qadha yang saya tinggalkan, bukan begitu. Saat itu dia berdosa, tapi tetap ada kewajiban qadha. Hukum asal qadha itu karena adanya uzur. Contoh seperti apa? Dia ingin jamak takhir, tapi tak dapat. Paham ya? Dia ingin jamak takhir. Nantilah sholat asar saya nanti sampai sono. Terjebak macet.
Terjebak macet. Dibuka pintu kanan tak bisa, pintu kiri nggak bisa. Kenapa? Kanan kiri sudah mobil bunda. Niat dia yang tak akhir, iya kan? Mengumpulkan sholat zuhur dan asar di waktu asar. Tapi sholat asar itu sudah mau habis waktunya. Bagaimana nih? Itu kan uzur. Apakah dia boleh meninggalkan sholat? Tidak. Tetap dia sholat. Tidak. Tetap dia sholat sesuai sholat lihurmatil waktu. Sholat untuk menghormati waktu. Tak ada jilbab. Maka kalau tentulah seorang perempuan itu memakai jilbab, memakai menutup aurat. Tapi tak wudhu, tayamum, tak bisa tayamum. Pertama dengan apa dulu? Air aqua, air mineral. Kalau ada pakai air mineral. Kalau tidak ada tayamum. Tapi Ustadz, saya dalam keadaan duduk. Bagaimana tuh? Padahal saya mampu berdiri. Nah, maka itu keringanan. Itu kan keringanan. Berhubung sholatnya tidak sempurna, iya kan? Maka nanti wajib dia sempurnakan dengan cara mengkodo. Dikodo lagi sholatnya itu. Tetap dikodo. Jadi kan tidak mampu, maka dia kodolah sholat zuhur, dia kodolah sholat asar. Tapi kalau waktunya masih ada, maka sampai rumah nanti dia tutup auratnya dengan sempurna, dia kembali, iya kan? Maka niat mengulang kembali. Itulah yang disebut dengan i'adah. Aku niat mengulang kembali sholat karena Allah Ta'ala. Sholat ini, sholat itu, dan lain sebagainya. Ya. Tadi kan jamak takbir. Iya. Nanti mengkodonya itu 22 apa 4? 4. Kembali ke hukum asalnya bunda, 4. Karena mengkodo itu tidak ada yang mengkodo jamak. Mengkodo kosong. Enggak ada. Kalau jamak itu ya menggabungkan, kalau kosor itu meringkas. Jamak itu berlaku pada dua keadaan. Boleh dalam keadaan safar, boleh dalam keadaan mukim. Paham ya? Tidak dalam keadaan safar, boleh kita menjamak sholat? Boleh. Nah, contohnya seperti wukuf di Arafah, bermalam di Muzdalifah, kemudian apalagi hujan, sakit yang mengharuskan dokter mengatakan bunda harus banyak istirahat. Akhirnya dia menjamak sholatnya di waktu zuhur. Setelah zuhur dia istirahat sampai maghrib. Maka pada saat itu dia boleh menjamak sholat. Sedangkan kosor tidak boleh saat mukim, hanya khusus dalam keadaan safar. Itu saja perbedaannya. Nah, paham ya? Kapan saya harus menjamak sholat? Ustadz, boleh dalam keadaan safar, boleh dalam keadaan mukim. Kapan saya harus mengkosor? Saat dalam keadaan safar. Dan umumnya Nabi dalam keadaan di tengah perjalanan itu, Nabi mengkosor, tidak menjamak. Paham ya? Umumnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan safar itu mengkosor, bukan menjamak. Kapan Nabi menjamak? Saat mukim. Bunda sampai ke Padang, di Padanglah baru menjamak. Nah, adapun di tengah perjalanan kosor, itulah keringanan bagi kita. Nah, paham Bunda? Jelas? Kalau menjamak itu katanya aneh, nggak boleh di rumah. Harus keluar dari rumah itu dan mulai menjamak. Menjamak. Maksudnya mau begini, sawat jasa dulu. Iya. Tidak boleh sholat jamaknya di rumah kasih masjid. Iya, berarti pertama tidak ada uzur kan? Tidak ada uzur yang menjadi sebab dia mukim menjamak sholatnya. Paham ya? Jamak itu hukum asalnya dia tidak boleh menjamak sholat kecuali dalam keadaan safar, dan syarat safar itu minimal keluar dari rumah. Kalau Imam Hambali mengatakan tidak di rumah, tapi keluar dari daerah. Keluar dari Pekanbaru baru boleh dia menjamak. Itu satu. Yang kedua, ada yang membolehkan dia menjamak dalam keadaan tidak safar. Ya saat itu dalam keadaan darurat. Ke masjid bolak-balik dia karena khawatir badai bunda. Bagi laki-laki kan Imam Hambali
wajib sholat berjamaah. Sehingga apa? Dia jamak sholat maghrib dan isyanya. Begitu balik, nggak balik lagi dia ke masjid. Nah, maka saat itu dibolehkan dia menjamak. Berarti dia menjamak dalam keadaan mukim, badai, perang, dan darurat-darurat lainnya. Oke. Dan menjamak itu hanya berlaku pada sholat apa saja? Dua pasang sholat, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Sedangkan qashar hanya berlaku pada sholat rubaiyah yang jumlahnya 4 rakaat. Berarti yang boleh diqashar apa saja? Zuhur, asar, isya. Itu saja. Dan bagaimana tata caranya? Nanti itu Bunda. Nah, oke, kita lanjutkan. Jangan ditanya ke sana, Bu, nanti nggak lanjut nih. Kesembilan ya. Menurut mayoritas ulama, kadar lamanya dia berdiri tegap dan lurus sekedar bertakbir sampai membaca surah Al-Fatihah. Karena yang fardu menurut mereka dalam kondisi berdiri bermula dari takbiratul ihram sampai selesai membaca surah Al-Fatihah. Sedangkan membaca surah lain termasuk sunnah. Sehingga manakala dia membungkuk atau memilih duduk setelah selesai membaca surah Al-Fatihah, maka sholatnya tetap dianggap sah. Namun tindakan tersebut dihukumi makruh. Paham ya? Berarti kewajiban berdiri itu mulai dari takbir sampai Al-Fatihah. Lama kali lah imam ini bacanya pula Al-Baqarah sampai selesai. Nah, ya kan, duduklah dia. Nah, boleh dia duduk? Sah sholatnya? Sah. Hukumnya? Nah, makruh, hanya makruh saja. Jelas ya? Tapi kalau ingin mendapatkan keutamaan, ya ikutilah imam itu sampai selesai. Haus dia kan lagi ngulang hafalan dia, benar Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa gitu kan. Begitu ditanya, kok lama kali sambil ngulang hafalan? Nah, dan itu bagian dari makruh. Ya, imam yang melakukan hal yang demikian makruh. Kemudian ke-10. Kewajiban berdiri juga gugur bagi orang yang sholat dalam keadaan telanjang. Lalu dia memilih duduk dan melaksanakan gerakan sholatnya dengan isyarat. Jika memang tidak menemukan kain untuk menutup auratnya. Diculik orang dia, Bunda. Paham ya? Diculik orang dia. Nah, ditelanjangi gitu kan. Malu dia. Nah, maka saat itu dibolehkan dia sholat fardu dalam keadaan duduk. Supaya tertutup. Sampai seperti itu, Bunda. Kewajiban sholat itu. Nah, jelas ya? Jangankan itu, sedangkan lagi sadar dia masih ada kewajiban sholat kan? Kecuali tak sadar dia. Itu pun masih ada kewajiban untuk mengqadha. Nah, jelas. Kan ini berlaku nih, umpamanya saudara-saudara kita yang di Palestina, umpamanya memang iya kan, ditawan dia, ditelanjangi. Tapi dia tetap melaksanakan kewajibannya sebagai seorang hamba. Tak ada pakaian. Maka saat itu dia tetap wajib sholat. Aha. Cari daun pisang tak ada. Daun pisang tak ada. Memang tak ada sehelai pakaian. Nah, 11. Kewajiban berdiri juga gugur bagi orang yang sholat di atas kendaraan yang memang tidak memungkinkan baginya untuk berdiri. Namun bila ruang dan kondisi masih memungkinkan untuk berdiri, maka kewajiban berdiri masih tetap wajib. Kecuali jika ia khawatir takut terjatuh, maka boleh dia memilih sholat dalam keadaan duduk. Sholat di atas kapal feri. Ya kan? Itu kan kondisi untuk berdiri itu kan bisa sebenarnya. Cuman karena ombaknya tidak stabil, khawatir dia terjatuh, maka saat itu dia boleh memilih duduk. Paham nih? Nah, ada ruangan untuk sholat kan? Iya. Nggak bisa. Kalau khawatir, nah, itu biasanya yang kuda-kudanya udah nggak kuat lagi tuh. Nah, kalau kuda-kuda kuat, insya Allah dia tidak khawatir dong. Nah, itu yang kuda-kuda
yang sudah umur sekian-sekian lah itu disentuh sedikit gini, ada jatuh tuh. Oke, Tapi itu tetap awalnya harus berdiri dulu. harus berdiri. Wajib berdiri. Oke. Nah, kita lanjutkan. Sebelum kita lanjut ke niat ya, sekarang kita bahas dulu tafsir berdiri tegap lurus menghadap kiblat dengan memposisikan kepala tunduk dan mata melihat tempat sujud. Buat judul besarnya hikmah. Hikmah berdiri tegap dan lurus menghadap kiblat. Hikmah berdiri tegap dan lurus menghadap kiblat. Pertama, ketika kita berdiri pada saat sholat, sudah? Ketika kita berdiri pada saat sholat, ada ujian, mohon maaf ya. Ada ujian kita saat belajar. Nah, ketika kita berdiri pada saat sholat, saat itu kita telah melaksanakan perintah Allah dalam surah Al-Baqarah 238. Malah mungkin udah nggak apa-apa bunda, biar apa. Ketika kita berdiri pada saat sholat, saat itu kita telah melaksanakan perintah Allah di surah Al-Baqarah 238, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, hafizu 'ala sholawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafizu, peliharalah atau jagalah semua salat, was salatil wusta, dan salat asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah untuk Allah dengan tunduk. Dan berdirilah untuk Allah dengan tunduk. Atau dalam tafsir lain dalam keadaan khusyuk. Ada dua tafsiran. Pertama khusyuk, yang kedua berdiri itu kepala menunduk. Maksudnya begini. Kalau kita berdiri dalam sholat, renungkan bahwasanya saat berdiri itu kita sedang melaksanakan perintah Allah. Paham ya? Di awal sudah saya sampaikan bunda, manakala kita melaksanakan sholat mesti ada kesadaran. Kesadaran itulah yang membuat kita menikmati ibadah. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang mesti kita sadari saat berdiri? Sadari, renungkan. Saat kita berdiri, sesungguhnya di saat itu kita sedang melaksanakan perintah Allah yang Allah yang Allah sampaikan di dalam surah Al-Baqarah ayat 238. Senang atau senang kan? Nah, kita saat itu sedang melaksanakan perintah Allah. Nah, jelas ya. Jadi judul bahasanya renungkan. Saat berdiri, kita sedang melaksanakan perintah Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 238. Pertanyaannya, apakah selama berdiri dalam sholat ada renungan itu? Selama ini ketika seseorang sholat, merenungkan itu, itulah yang menjadi sebab salah satu kenapa sholat itu tidak nikmat. Karena dia tidak merenungkan dari semua gerakan-gerakan sholat yang dia lakukan. Ketika dia berdiri, ya Allah, Alhamdulillah, itu terlintas dalam hatinya bahwasanya saat ini saya mampu melaksanakan perintahmu, yakni sholat dalam keadaan berdiri. Nah, oke. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, saya baca dulu hadisnya ya, bunda. Dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW bersabda, Inna ahadakum
idza qama fi salatihi fa innahu yunaji rabbahu. Artinya, sesungguhnya jika salah seorang di antara kalian berdiri di dalam salatnya, sebenarnya ia tengah berdiri bermunajat dengan Rabb-nya. Itu renungkan. Yang kedua, manakala kita berdiri di dalam salat, kita sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Renungkan itu. Nah, jelas ya. Yang pertama tadi apa? Saat berdiri renungkan Allah. Yang kedua, saat berdiri, saat itu kita sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah? Singkat saja Bunda. Di saat berdiri, ya kan? Renungkan. Di saat berdiri sesungguhnya kita sedang bermunajat kepada Allah. Yang ketiga, renungkan bahwa kita hanya diberi 2 kesempatan benar-benar berdiri di hadapan Allah. Sudah? Pada 2 keadaan. Saya rasa Bunda sudah bisa menjawab. 2 keadaan itu kapan saja? Kita diberikan kesempatan oleh Allah benar-benar berdiri di hadapannya pada 2 keadaan. Kapan saja itu? Saat sholat nanti pada hari kiamat. Jelas. Nah, sehingga boleh dicatat ya. Manakala dia berdiri, mohon maaf. Siapa saja yang tetap lanjutan nomor 3. Siapa saja yang berdiri dengan benar di dalam sholat, siapa saja yang berdiri dengan benar di dalam sholat, maka kelak di hari kiamat akan terasa mudah dan ringan. Sebaliknya, siapa saja yang tidak mau berdiri menghadap Allah ketika di dunia, dengan melaksanakan sholat, sudah? Maka pasti dia akan mendapatkan kesulitan saat berdiri di hadapan Allah di hari kiamat. Sebaliknya, siapa saja yang tidak mau berdiri menghadap Allah ketika di dunia dengan melaksanakan sholat, maka pasti dia akan mendapatkan kesulitan saat berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat. Oke, berarti ada yang mesti kita renungkan, 3 yang kita renungkan saat berdiri dalam sholat. Apa saja? Kita ulang kembali. Saat berdiri, kita sesungguhnya melaksanakan perintah Allah dalam surah Al-Baqarah 238. Yang kedua, saat berdiri kita sesungguhnya sedang bermunajat kepada Allah. Yang ketiga, kita hanya diberikan 2 kesempatan berdiri. Nah, ya, saat sholat di dunia, saat sholat. Yang kedua, nanti saat hari kiamat. Jika benar berdirinya, maka insya Allah dia akan mudah berdiri nanti di hari kiamat. Kiamat itu kan sudah kita jelaskan ya Bunda. Al-qiyamah.
Koma artinya apa? Berdiri. Berarti kalau al-qiyamah, al-qiyamah. Al-qiyamah itu, mohon maaf, pendirian. Pendirian maksudnya berdiri. Ya, pendirian. Karena dia isim apa? Masdar ya. Qoma yakumu qiyam. Paham ya? Qoma yakumu qiyam. Mendirikan, pendirian dan lain sebagainya. Jadi kalau disebut hari kiamat artinya apa? Hari di saat manusia seluruhnya berdiri di hadapan Allah. Nah, itu dia. Cuman seiring waktu kiamat itu bergeser terjemahnya apa itu? Hari apa? Hari akhir. Hari di mana alam semesta ini hancur. Oke. Kemudian yang kedua, kepala menunduk. Hikmahnya. Tadi kan berdiri Bunda, kepala menunduk hikmahnya. Kepala menunduk hikmahnya. Satu, sebagai isyarat merendah di hadapan Allah. Kenapa kepala menunduk? Jawabnya apa? Sebagai isyarat merendah di hadapan Allah. Itu menjadi alasan kenapa kepala itu ditundukkan. Kemudian yang kedua, tanda patuh. Dan ini udah umum kita aplikasikan ya. Untuk menunjukkan kepatuhan biasanya apa? Kepala kita ngonggok ya Bunda. Nah, jadi jelas ya. Baik. Kemudian yang ketiga, mata memandang tempat sujud, hikmahnya. Mata memandang tempat sujud, hikmahnya. Sebagai penghalang untuk tidak melihat kemana-mana. Sudah? Sebagai penghalang untuk tidak melihat kemana-mana. Jadi hikmah kenapa disyariatkan mata memandang tempat sujud? Supaya mata ini nggak lihat kemana-mana Bunda. Kalaulah tidak disyariatkan bagaimana? Lihat kaligrafi masjid, lihat teman samping, lihat baju kawan, tulisannya apa? Coblos nomor sekian, gitu kan? Jelas ya. Terjadi khilafiyah Bunda. Ada yang mengatakan diutamakan, tapi sebagian ulama mengatakan tidak disyaratkan malah. Itu hadis yang menyatakan menghadap Ka'bah itu ditelusuri bahwasanya hadis itu hadis dhaif. Hadis dhaif. Karena malah banyak mudaratnya. Kalau ketika dia melihat Ka'bah, dia akan melihat lulu lalang manusia kan. Nah, itu dia. Jadi mata ini melihat tempat sujud tujuannya supaya tidak melihat kemana-mana. Maka usahakan sajadah itu jangan bermerek, jangan bergambar. Alhamdulillah di beberapa masjid sudah mengaplikasikan hal yang demikian ya. Nggak macam dulu gitu kan. Nah, dulu saya anak-anak sholat saya ikuti ukirannya itu Bunda. Usahakan gitu. Jadi jelas ya. Kemudian imam-imam masjid itu di sana. Apa Bunda? Ya itu kan terjadi khilafiyah. Khilafiyah, perbedaan pendapat. Kalau Syekh bin Bas, ulama Saudi dahulu itu menyatakan tidak disyaratkan untuk menghadap Ka'bah karena derajat hadisnya dhaif.
Allahu alam. Ya. Oke. Baik. Sepanjang tidak menghilangkan kekhusukan, bagi saya boleh-boleh saja. Nah, kalau ternyata umpamanya dengan melihat Ka'bah tak khusyuk dia, bagaimana tuh? Maka saat itu dia memandang tempat sujud. Dia. Jelas. Apalagi sholat di apa? Pas sholat Idul Fitri di jalan. Kan gitu kan, di jalan umum. Nah, seperti itu. Jadi itu kan bisa mengganggu kita kalau sempat tidak disyaratkan. Melihat Fortuner. Pajero. Ya kan. Nampaknya tahun 2023 nih nampaknya. Pelatihan. Hilang ya. Entah kemana-mana mikirnya Bunda. Jelas ya. Oke. Kemudian yang kedua, membuat sholat semakin tenang. Hikmah memandang mata memandang tempat sujud. Kan hikmahnya, iya. Yang pertama sebagai penghalang untuk tidak melihat kemana-mana. Yang kedua, membuat sholat semakin tenang. Baik. Alhamdulillah, kita sudah membahas bab berdiri. Terkait berdiri, ada yang ingin tanyakan sebelum kita lanjutkan? Bu, coba Bunda Vita lah dulu. Coba Bunda Vita. Coba dulu. Berikan contoh kepada kita semua. Menghadap gimana? Tidak ada batasan. Mazhab Syafi'i yang memberikan batasan selebar bahu. Udah, nggak apa-apa. Menghadap kiblat Bunda. Oke. Oke. Pertama, oke Bunda. Coba. Udah. Oke. Itu belum Bunda. Itu belum lurus. Kakinya belum lurus. Belum lagi. Oke. Mampu kan Bu Vita? Mampu. Selagi mampu, ini afdol. Iya. Selagi mampu, ini afdol. Jelas ya? Kemudian kepala menunduk. Itu belum menunduk. Belum menunduk. Oke. Iya, benar-benar jatuh. Oke. Jelas ya? Sudah. Inilah posisi sempurna di dalam sholat. Bagaimana jaraknya? Jaraknya tidak ada batasan. Kenapa? Kalau mazhab Syafi'i yang belakangan mengatakan ada batasan. Sejengkal, ada yang mengatakan 2 jengkal, ada yang mengatakan sejajar dengan bahu. Tapi itu tidak berlaku bagi orang yang sholat berjamaah. Bagaimana ketika umpamanya shopnya terlalu renggang, dia harus merapatkan tumit dengan tumit orang yang di sekitar hingga melebar tuh. Jadi tidak ada batasan. Yang penting tidak terlalu merenggang dan tidak pula terlalu rampant. Jelas ya. Dan pendapat yang paling rojih, tidak ada perbedaan antara sholat laki-laki dengan sholat perempuan. Oke. Silakan. Itu masih bab berdiri ya Bunda. Belum yang lain gitu. Jelas ya. Iya menunduk. Bukan melihat tangan, melihat tempat sujud. Bukan melihat tangan Bunda. Kapan saja kita memandang tempat sujud? Kapan? Sepanjang berdiri. Oke, sepanjang berdiri. Saat rukuk melihat apa? Melihat 2 ibu jari kaki. Saat rukuk, paham ya? Saat rukuk melihat 2 ibu jari. Tapi jangan pala dibongkar-bongkar mukena tuh gitu kan, bukan gitu. Supaya bukan begitu Bunda. Cukup syarat saja melihat 2 ibu jari gitu kan. Manalah ibu jari ini gitu kan. Itu kan. 1. Ketika sujud bukan melihat tempat sujud, tapi melihat ini hidung.
ujung hidung. Nah, jelas ya? Saat sujud melihat apa? Ujung hidung. Saat ruku? Saat berdiri? Tempat sujud. Bunda kalau fokus pada itu, insya Allah itu Bunda tidak akan berpaling, tidak akan menoleh. Pikirannya itu akan ke situ saja, fokus ke situ, sibuk di dalam sholat. Oke. Tahiyat itu saat mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Pas illallahnya itu baru awalnya, mohon maaf. Pertama saat tahiyat kita melihat, mohon maaf, saat tahiyat kita melihat tempat sujud. Sudah. Begitu dia mengangkat jari telunjuknya maka berpaling ke telunjuk. Begini. Asyhadu alla ilaha, begini dulu, asyhadu alla ilaha illallah, baru berpaling. Baru melihat telunjuk. Oke. Dan kesalahan seseorang yang sering terjadi manakala dia bangkit dari ruku menuju berdiri, dia tidak melihat tempat sujud, itu salah. Dia tetap harus melihat tempat sujud. Sami'allahu liman hamidah. Dia tetap melihat, bukan Sami'allahu liman hamidah. Nah, ada yang banyak kayak gitu, Bunda. Sami'allahu liman hamidah. Bukan begitu, tetap dia melihat tempat sujud. Sami'allahu liman hamidah. Jelas ya? Nah, bukan. Pertama dari melihat jempol kaki, kemudian tetap ke bawah. Nah, seperti ini. Jangan mandang-mandang gitu, Bunda. Kemarin waktu kita praktek ibu-ibu di Al-Azhar, itu rata-rata Sami'allahu liman hamidah. Itu tidak ada syariatnya itu, Bunda. Nah, jelas ya? Oke. Setelah syahadat tadi itu boleh berpaling lagi, Ustaz? Tetap sampai habis. Sampai berdoa juga masih melihat. Nah, karena jari telunjuk ini sebagai isyarat tauhid dan sasaran dalam berdoa. Paham ya? Sasaran dalam berdoa. Innaka hamidum majid. Ya kan? Boleh at-tahiyyatu lillah, boleh at-tahiyyatul mubarakatus shalawatu, boleh kan macam-macam tuh. Nah, maka setelah itu Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kemudian Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min Allahumma ahsin aqibati fil umuri kulliha wa ajirni min khizyid dunya wal adzabil akhirah. Nah, dilihat. Tapi kalau nggak pegang masa itu sampai syahadat aja dulu. Sampai syahadatnya dulu sebagai masa. Nah, nanti kita akan bahas itu karena begini. Masalah telunjuk ini nanti kita akan sampaikan nanti beragam mazhab tatap mata. Nanti ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang setiap lapas Allah. Setiap lapas Allah, at-tahiyyatu lillah, mubarakatus shalawatut thayyibatu. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah. Pas lapas Allahnya naik. Jelas. Kalau mazhab Syafi'i tidak ada bergerak satupun. Mazhab Syafi'i tidak bergerak sampai selesai. Oke. Mazhab Syafi'i itu tidak bergerak sampai selesai. Caranya ada dua. Boleh menggenggam jari kelingking, jari manis, dan jari tengah. Lalu jempol diletakkan di jari tengah. Kuat. Oke, ini satu. Yang kedua seperti ini. 1, 2. 1, 2. Oke. Lihat Bunda. Ini 1 digenggam.
Berarti jempol menggenggam nih. Satu. Yang kedua boleh seperti ini. Ini. Nah, tidak digenggam. Nah, jelas. Yang begini tidak ada dalilnya, Bunda. Nah, gini. Hah? Yang gini pun tak ada, Bunda. Yang gini tak ada. Nggak ada dalilnya. Yang gini nggak ada. Batasan itu kita sakit. Panjang ceritanya nanti. Tak ada dalil satupun yang mengatakan bahwasanya haram atau tidak disyariatkan lebih dari lutut. Karena Nabi SAW terkadang meletakkan tangannya itu di atas lutut, terkadang di atas paha. Paham ya? Di atas paha, di atas lutut. Kalau di atas lutut seperti ini, berarti kalau dia mengangkat jarinya tentu lewat. Guru agama saya dulu waktu SD bilang dipotong nanti nih. Oh iya. Setelah saya telusuri ternyata tak ada. Dulu guru SD saya ngajarkan satu, nggak boleh lewat dari lutut. Satu, yang kedua ngangkat membuka pintu surga. Ini nggak ada dalilnya. Yang ini jangan dibuka, nanti terbuka pintu neraka katanya. Maka harus ditutup. Itu bid'ah, itu yang bid'ah itu. Bisa dikasih tahu ya kalau dia. Iya. Kemudian mengusap. Kalau mengusap karena kebutuhannya tidak masalah, tapi kalau menjadi rutinan itu tak boleh. Menganggap itu, ya. Nah, setiap nggak abdol rasanya saat kalau nggak usap wajah gitu. Assalamualaikum. Nah, sama juga Al-Quran. Iya, tapi setelah dia baca Quran dia langgar, mengumpat dia, Bunda. Setelah baca Shadaqallahul Azim. Ini tanda hormat, tanda dia patuh dengan Al-Quran. Setelah itu dia mengumpat. Jadi skala prioritasnya nggak tahu yang mana gitu kan. Jadi skala prioritas itu yang penting. Al-Quran itu dibaca untuk diamalkan. Oke. Baik. Oke. Kita lanjutkan niat, Bunda. Singkat. Saya rasa niat ini sudah masyhur, sudah umum kita ketahui ya. Singkat saja saya jelaskan di sini. Niat itu berarti setelah berdiri, kemudian niat. Oke. Kita lihat di sini. Niat adalah keinginan atau tekad yang kuat untuk melakukan sesuatu. Dan ini sudah kita bahas. Kemarin saya sudah bahas di kajian Antibian ya. Niat itu bukan bukan kosong sama sekali. Niat itu mesti adanya hadir. Keinginan, tekad yang kuat yang hadir di dalam hati. Itulah yang disebut dengan niat. Oke. Namun, menurut mazhab Syafi'i, niat itu sebagai tujuan dari suatu perbuatan yang muncul bersamaan dengan perbuatan tersebut. Maka dari sini muncul perbedaan pendapat para ulama, apakah niat bagian dari syarat atau rukun suatu ibadah? Jika niat sebagai syarat, maka niat itu muncul sebelum ritual ibadah dilakukan. Jika niat sebagai rukun, maka niat itu muncul bersamaan dengan ritual ibadah yang dilakukan. Oke. Mazhab Syafi'i apa tadi mengatakan? Niat itu mesti hadir dan muncul bersamaan dengan perbuatan tersebut. Makanya ini kemarin kita bahas. Ada yang mengatakan niat itu bagian dari syarat sholat. Ada yang mengatakan rukun. Berarti kalau niat itu diletakkan di rukun, apa konsekuensinya? Berarti saat melaksanakan ritual ibadah, niat itu baru hadir. Kalau niat itu ditaruh di syarat, berarti sebelum. Itu saja perbedaannya, Bunda. Oke? Mazhab Syafi'i memilih mana? Rukun. Kemudian atas dasar inilah mazhab Syafi'i
Dan Maliki memposisikan niat dalam rukun ibadah, artinya posisi niat itu baru dimunculkan setelah berdiri, tegap dan lurus menghadap kiblat bersamaan dengan takbiratul ihram. Nah, berarti niat itu muncul bersamaan dengan takbiratul ihram menurut mazhab Syafi'i dan Maliki. Sudah. Sedangkan mazhab Hanafi dan Hambali, niat itu dalam syarat sah ibadah. Berarti ketika sholat tak ada lagi nih, tak ada lagi niat di sini saat takbiratul ihram. Kenapa? Niatnya sudah dia tanam sejak dari rumah. Nah, gitu. Adapun sebagian mazhab Hambali memposisikan niat sebagai syarat sekaligus rukun ibadah. Berarti kalau syarat sekaligus rukun ibadah, sebelum harus hadir, ketika melaksanakan juga harus hadir. Dan menurut saya, hemat saya, ini yang paling aman. Dan paham ya, ini yang paling aman. Oke. Kita umpamanya kita mau pergi ke masjid untuk apa? Nggak mungkin untuk mengumpat kan, Bunda. Nah, kita pergi ke masjid untuk sholat berkumandang azan maghrib. Pastilah niat kita itu sholat maghrib. Oke, kalau sudah niat seperti itu terlintas saja, ya sudah. Sampai ke masjid, ya sudah langsung sholat takbir. Oke, itu menurut mazhab Hanafi dan Hambali. Oke. Namun sepakat para ulama bahwa melapaskan niat bukan syarat sah dan rukun ibadah. Oke. Mereka sepakat bahwasanya melapaskan niat itu bukan syarat sah dan rukun ibadah. Jelas ya? Paham ya, Bunda? Usolli fardhul maghribi itu bukan syarat sah atau rukun ibadah. Kalau tak dilapaskan juga, ini tidak apa-apa. Oke. Ini yang pertama. Sekarang tempat niat. Tempat niat adalah hati menurut kesepakatan para ulama. Tidak ada satupun ulama mulai dari ujung Maroko sampai ujung Maroke, ya kan, yang mengatakan niat itu tempatnya di mulut. Nah, paham ya? Tempat niat di mana? Di mulut atau di hati? Nah, kalau di mulut artinya apa? Lapas. Namanya niat di hati lah, Bunda, ya kan? Oke. Kemudian, sedangkan melapaskan niat itu hanya sebagai sarana pendukung. Pun begitu terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya melapaskan niat itu hukumnya dianjurkan. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan sebaiknya ditinggalkan. Titik kesamaannya, melapaskan niat itu tidak wajib dan bukan bagian rukun dan syarat sahnya ibadah. Nah, jadi tak perlu berdebat masalah itu, Bunda. Jelas ya? Mana yang paling mudah? Jika ragu, ya lapaskan. Nah, jelas ya? Jika ragu, kembali ulangi niat itu saat takbir. Kalau merasa memberatkan saat takbir, sebelum takbir. Nah, paham ya? Karena kalau ada yang memang susah tuh. Kan begitu. Nah, lambat kali. Imam sudah waladhdallin. Dia masih sibuk. Memantapkan. Terlalu memberatkan tuh. Menurut hemat saya, cukup saja niat itu sebelum sholat. Nah. Fungsi niat untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Antara sholat fardu, contoh, antara sholat fardu dengan sholat sunnah, antara sholat zuhur dengan sholat asar, antara puasa wajib dengan puasa sunnah. Itu fungsi niat. Yang pertama, untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Yang kedua, untuk membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Misal, mandi karena hendak mendinginkan badan atau mandi janabah, puasa untuk kesembuhan atau puasa Senin Kamis. Yang biasa itu bisa menjadi ibadah karena niat. Yang ibadah itu bisa menjadi biasa karena nih. Dia mandi, Bunda, mohon maaf, mandi junub dia, tapi
Saat itu dia dalam keadaan junub, mandi dia. Tapi mandinya mandi biasa. Setelah mandi, baru ingat dia, ya Allah, saya tadi dalam keadaan junub. Bagaimana tuh? Ulang. Karena saat itu dia dianggap mandi biasa. Jelas ya? Nah, itu puasa juga. Ada puasa itu karena apa? Untuk kesembuhan, kata dokter, Bunda harus puasa selama beberapa jam, gitu kan? Nah, jelas ya, karena nggak bisa lagi masuk ikan asin, nggak bisa, masuk ini nggak bisa, ya kan? Bunda harus makan bubur, itu pun 1 kali sehari, kayak muntah ayam. Jadi ya. Padahal semuanya yang dia miliki ada, uangnya banyak, rumah banyak, mobil koleksi banyak, istri 4, tapi tak ada yang dipakainya satupun. Kemudian dokter bilang, Bapak tiap keluar dari rumah pagi-pagi harus buka baju, bugil dada, tak boleh pakai sendal, pakai celana pendek. Anak macam gembel lah dia, padahal semuanya dia. Mudah saja Allah menjatuhkan makhluk itu. Summa radadnahu asfala safilin. Kalau Allah sudah mau, maka seperti itu. Bahkan dia melebihi pengemis. Padahal semuanya sudah dia miliki. Kemudian membedakan tujuan seseorang dalam beribadah. Satu ibadah bisa berbagai macam niat. Apakah ditujukan kepada Allah atau tidak? Faedah niat. Tidak sah ibadah seseorang jika tertanam niat dalam hatinya. Tidak sah melapaskan niat tanpa ada niat dalam hatinya. Saya ulang kembali, Bunda. Tidak sah ibadah seseorang jika tidak tertanam niat dalam hatinya. Paham ya? Tidak sah melapaskan niat tanpa ada niat dalam hatinya. Jika seseorang berniat dalam hatinya tanpa ia lapaskan dengan lisannya, maka niatnya sudah dianggap sah. Contoh kasus. Nah, di sini dia. Seseorang yang melapaskan niat kodo sholat maghrib, dia lapaskan. Niat mengkodo sholat maghrib, dia lapaskan. Namun dalam hatinya malah niat sholat maghrib. Yang mana yang diterima sholatnya? Yang dalam hati. Nah, paham ya? Emang ada ustadz orang yang mengkodo, lapasnya mengkodo, tapi niat dalam hatinya sholat maghrib. Ada. Karena mungkin saja lapas itu dalam bentuk hafalan, kebiasaan. Udah biasa gitu kan. Usolli fardhul maghribi thalatha raka'atin kodoan lillahi ta'ala. Tak sadar dia, padahal sebenarnya dia sholat maghrib. Yang diterima apa? Sholat maghrib. Sebaliknya, niat melaksanakan sholat maghrib, lapasnya melaksanakan sholat, tapi hatinya mengkodo, yang diterima? Mengkodonya. Berarti saat itu dia dianggap tidak sholat. Maka pentingnya niat itu. Nah, semuanya kuncinya nih niat. Innamal a'malu binniyat. Oke. Kemudian singkatnya, bahwa melapaskan niat bukan rukun dari syaratnya ibadah, tetapi hal ini kadangkala baik dilakukan untuk menghilangkan keraguan dalam ibadah. Niat dalam ketentuan fikih menentukan sah atau tidaknya ibadah seseorang, sedangkan arah tujuan niat menentukan amalan seseorang diterima atau tidak di sisi Allah. Ingat tuh. Saya ulang kembali. Niat kalau dalam ketentuan fikih menentukan sah atau tidaknya ibadah seseorang. Sedangkan arah tujuan niat itu menentukan apakah amalnya diterima atau tidak. Paham ya? Niat puasa kodo, maka puasa kodonya diterima. Tapi arah tujuan dia untuk puasa kodo itu bukan karena Allah, tapi karena makhluk. Itu yang menentukan puasa kodonya itu diterima atau
Tidak, paham. Tapi dia sudah dianggap berpuasa. Puasanya diterima atau tidak tergantung arah tujuan niatnya. Paham ya, Bunda? Nah, sholat tanpa niat sah atau tidak? Tidak sah. Ketika dia sholat, berarti ketika dia sholat niatnya sudah benar. Ya kan? Dia berniat untuk sholat maghrib. Tapi arah tujuan niat itu bukan karena Allah. Diterima atau tidak ibadahnya? Tidak. Itu hati-hati, Bunda. Kalau dalam ketentuan fikih itu sebagai kunci sah atau tidaknya ibadah. Paham ya? Nah, arah tujuan niat itulah yang menentukan amalnya diterima atau tidak. Maka segala apa saja yang kita lakukan dalam hidup ini, rujukkan kepada Allah. Hati-hati, jangan sampai bukan karena manusia. Apapun itu, mau ngaji kita, mau sholat, mau ngomong baik. Pembeli adalah raja, sehingga dia berbuat baik ketika ada orang yang membeli barangnya. Berarti dia berbuat baik bukan karena Allah, tapi karena dia ingin orang tersebut membeli barangnya. Paham ya? Dalam Islam bukan seperti itu. Kita berbuat baik kepada seluruh makhluk. Paham ya? Manakala seseorang mengatakan prinsip seperti itu, pembeli adalah raja, berarti apa? Dia sopan santun, ngomong, memuji, manakala dia punya keinginan apa itu agar orang ingin membeli barangnya. Berarti kalau orang tidak membeli barangnya, dia tidak akan menjadikan konsumen itu atau klien itu sebagai raja. Iya kan? Akhirnya apa? Dia tidak berlaku baik. Salah dong. Nah, jelas. Paham ya, Bunda? Nah, kita berbuat baik karena Allah yang perintahkan. Jelas. Karena ada hubungan karena ada hubungan timbal balik bisnis, selama itu dia berlaku baik. Tapi karena sudah putus hubungan bisnis sampai saat ini dia tidak pernah menjalin silaturahmi. Berarti saat itu dia berlaku baik itu bukan karena Allah. Nah, paham ya? Karena ada sesuatu. Nah, harus diperbaiki, Bunda. Baik. Yang kelima, tata cara niat yang wajib disebutkan menurut mazhab Syafi'i ada 4 hal. 1. Ta'yin, mengerjakan sholat. Berarti usolli. Berarti dalam hati apa tuh? Terlintas. Sengaja. Paham ya? Sengaja aku sholat. Yang kedua, niat fardu atau sunnah. Paham ya? Yang ketiga, ta'yin, menentukan nama sholat. Yang keempat, bagi makmum wajib berniat sebagai makmum. Bahasa mudahnya ketika berniat, cukup terlintas dalam hati, saya niat sholat fardu subuh sebagai makmuman, sah. Saya niat sholat fardu maghrib sebagai makmuman. Fardu isya sebagai makmuman. Itu saja, Bunda. Adapun yang lainnya, menyebut jumlah rakaat, menyebut arah kiblat, menyebut waktu sholat, menyebut lillahi ta'ala, itu sunnah. Jadi nggak ribet, Bunda, niat itu. Tapi kalau dia nikah, sengaja aku sholat fardu, sholat maghrib, menghadap kiblat, adaan, tunai, ya kan, karena Allah Ta'ala lama kali. Oke, kalau itu menurut mazhab Syafi'i. Tapi menurut mazhab yang lainnya tidak. Tak perlu ada itu. Paham ya, Bunda? Cukup terlintas dia dalam hatinya, niat sholat maghrib, ya sudah. Nggak ada ketentuan-ketentuan ini. Nggak ada ketentuan-ketentuan ini. Kalau saya lebih memilih itu.
tidak memakai ini. Cuman kita sebutkan supaya untuk menambah wawasan kita. Mana tahu ada yang fanatik mazhab Syafi'i kan? Saya nggak mau keluar dari mazhab Syafi'i, Ustaz. Mana tahu. Baik. Hah? Nggak masalah, yang penting bersumber dari Nabi. Semua yang dipakai imam mazhab itu bersumber dari Nabi. Enggak semua ya, karena Iya. bukan satu ibadah harus satu masakan. Enggak. Nah, jelas. Nanti kalau begitu repot dong Bunda. Wudu, nggak boleh bersentuhan sama suami. Iya kan? Fidyah harus makanan pokok, tak pakai uang. Zakat, kurban harus pakai unta. Nah, itu mazhab Syafi'i itu. Pakai niqab. Itu mazhab Syafi'i. Apalagi termasuk apa ya? Ibadah-ibadah yang lainnya. Kita lanjutkan. Namun Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad berkata, ini saya bacakan ya. Itu tidak ada di situ Bunda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya ketika memulai sholat beliau mengucapkan Allahu Akbar dan tidak mengucapkan apa-apa sebelumnya. Beliau juga tidak pernah sama sekali melafalkan niat. Beliau tidak pernah mengucapkan usolli lillah mustaqbilal kiblati arba'a raka'atin imaman atau makmuman. Kemudian beliau juga tidak pernah mengucapkan adaan atau kodoan, tidak mengucapkan fadl wakti, dan ini semua bid'ah kata Ibnu Qayyim. Ibnul Qayyim. Dan sama sekali tidak ada satupun riwayat yang memuat ucapan demikian, baik riwayat yang sahih maupun yang dhaif, musnad ataupun mursal, juga tidak ada dari para sahabat, juga tidak ada ihtisan dari seorang tabi'in pun, dan dari ulama mazhab yang empat. Ucapan demikian hanya berasal dari orang-orang belakangan yang menyalahgunakan perkataan Imam Syafi'i tentang niat dalam sholat. Ini Ibnu Qayyim. Berarti Imam Syafi'i tidak mengatakan demikian. Melapaskan niat itu bukan pendapat Imam Syafi'i, tapi pengikutnya. Imam Syafi'i tidak pernah mengatakan bahwasanya melapaskan niat itu dianjurkan. Tapi mazhab, paham ya? Pengikutnya. Berarti dapat kita simpulkan melalui dalil ini, apa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim ini, tak ada satupun bacaan atau doa khusus yang dibaca sebelum takbir atau sebelum sholat. Istighfar ada? Ada istighfar? Astaghfirullah, astaghfirullah, Allahu Akbar. Ada? Mau baca surah Qul Falak An-Nas? Tak ada. A'udzubillah? Ada? Tak ada. Kan di sini disebutkan, Ibnu Qayyim mengatakan tak ada satupun yang dibaca oleh Nabi. Nabi ketika mulai sholat langsung takbir. Berarti bacaan khusus tidak ada, doa khusus tidak ada, zikir khusus tidak ada, apalagi melapaskan niat. Paham ya? Kan banyak nih orang mau sholat. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Baca dulu kan qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. A'udzu billah, a'udzu billah, a'udzu billah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baru Allahu Akbar. Ada seperti itu? Tidak ada. Tidak ada, Bunda. Kosong saja, Bunda. Tapi manakala seseorang membacanya boleh sepanjang dia tidak rutinkan atau karena kebutuhan. Itu kata para ulama. Apabila seseorang membaca ta'awuz karena dia sangat membutuhkan itu, sepanjang tidak dia rutinkan dan sepanjang dia tidak meyakini itu datang dari Nabi, karena saat itu dia membutuhkan ta'awuz, maka boleh dia berta'awuz sebelum sholat. Jelas ya? Kapan berta'awuz? Setelah iftitah. Paham ya?
Subhanakallahumma wa rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Nah, boleh juga membaca Allahu akbaru kabira. Boleh juga membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Nah, namun Allahumma ba'id itu sebagai penutup Bunda, Allahumma ba'id dibaca Nabi dalam sholat fardu. Adapun Allahu akbaru kabira dibaca Nabi dalam sholat sunnah. Wajjahtu wajhiyya dibaca Nabi dalam sholat tahajud. Alhamdulillahi hamdan kasiran thayyiban, alhamdulillahi hamdan kasiran thayyiban mubarakan fi dibaca Nabi saat safar. Lebih tinggi yang Allahumma ba'id. Apalah itu. Walaupun boleh saja membaca doa iftitah lain, tapi kalau bicara tentang keutamaan, Ibnu Hajar yang mensyarahkan kitab Sahih Bukhari, beliau mengatakan Allahumma ba'id yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah adalah doa iftitah yang dibaca Nabi di dalam sholat fardu. Adapun doa iftitah yang lainnya, doa iftitah itu ada 12 macam. Itu dibaca Nabi di dalam sholat sunnah. Makanya kenapa panjang Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiyya. Panjang sampai itu panjang. Sebenarnya bukan sampai wa ana panjang lagi Bunda. Kenapa? Dalam sholat tahajud waktunya banyak sehingga baca doa iftitahnya pun panjang. Saya pribadi mengganti-ganti. Dalam sholat fardu Allahumma ba'id, dalam sholat sunnah nanti saya ganti-ganti. Boleh juga Bunda umpamanya salat zuhur Allahumma ba'id. Salat asar Allahu akbaru kabira. Walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Salat maghrib alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kemudian salat isya wajjahtu wajhiyya. Atau diganti dengan inni wajjahtu. Kemudian apalagi banyak doa iftitah yang lainnya. Termasuk subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Itu yang paling pendek lagi Bunda. Yang sering kita baca di sela-sela takbir. Itu doa iftitah juga. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau bingung tak dibaca pun tak apa. Karena dia sunnah, tapi hilanglah kesunahannya. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.